Hari ini kita akan membahas tentang pembahasan di KTI. Pembahasan ini di sistematika penulisan itu ada di bab 4 ya, hasil dan pembahasan. Ya, sebelum kita membahas tentang pembahasan, maka sebaiknya kita lihat dulu hasil penelitian kita. Apakah hasil penelitian kita yang kita tuangkan itu memang betul-betul sudah sesuai dengan hasil penelitian yang diharapkan, mengikuti langkah-langkah dari proses keperawatan. Kenapa? Karena dasar dari kita membahas adalah hasil penelitian, kemudian teori yang ada di bab 2 ya. Nah, jadi yang disebut dengan pembahasan dalam karya tulis ilmiah adalah membahas kesenjangan antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus. Tinjauan pustaka kita lihat dari bab 2. Sedangkan tinjauan kasus itu kita lihat dari bab 3-nya. Kita lihat apakah ada kesenjangan ya, kesenjangan dari teori dengan yang ada di lapangan ya. Nah, kemudian isi pembahasan juga itu adalah menjawab tujuan khusus penelitian. Tujuan khusus penelitian yang ada di bab 1. Ya. Nah, nanti tujuan khususnya apa? Maka itulah yang akan dibahas mengikuti tujuan khusus. Kemudian nanti di pembahasan juga isinya adalah tentang bagaimanakah nanti inovasi-inovasi dari penemuan-penemuan penelitian sebelumnya itu memang bisa menjadi dasar-dasar alasan kita di penelitian yang sekarang. Jadi di pembahasan itu akan menjawab mengapa dan bagaimana. Ya, itu isi dari pembahasan. Nah, kemudian ketika kita membahas apakah yang harus dibahas? Tadi sesuai dengan tujuan khusus penelitian. Ya, tujuan khusus penelitian kita mengacu kepada pendekatan proses keperawatan yang mencakup mulai pengkajian, kemudian diagnosa keperawatan, kemudian intervensi keperawatan, kemudian implementasi keperawatan dan evaluasi keperawatan. Nah, tapi ada satu yang beda ketika kita mengambil asuhan keperawatan keluarga. Maka setelah pengkajian ditambah dengan scoring. Ya. Nah, kemudian pada saat kita membahas pengkajian, ya, apakah yang harus dibahas? Nah, kita buat urutan. Urutan pembahasan itu adalah 1. Ya, itu ada di paragraf. Misalnya paragraf 1 tentang fakta. Fakta itu berkaitan dengan hasil penelitian. Yang kedua, kita sebut sebagai paragraf 2 lah ya. Itu teori. Teorinya mengacu kemana? Ke jurnal, ke buku. Yang ada di mana? Di bab 2 tadi. Kemudian kita kembangkan tuh yang ada di bab 2. Jadi jangan di bab 2-nya apa, begitu bahas di teori diplekin, bukan seperti itu. Ya. Kemudian setelah ada fakta, teori, maka paragraf ketiganya adalah opini. Opini siapa? Opini dari peneliti berkaitan dengan hasil pengkajian yang sudah kita lakukan setelah kita bahas. Menurut peneliti bagaimana? Ya, contoh hasil penelitian di pengkajian. Itu misal nih, dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa pasien pasien dengan hipertensi yang mengalami nyeri itu harusnya memunculkan tanda-tanda, misalnya nyeri tengkuk, gitu ya. Kemudian keluhan penyertanya misalnya apa, mual misal. Tapi ternyata memang di pasien ini tidak ada mual. Tuh, tulis ternyata tidak ditemukan mual. Kemudian pada saat kita pengkajian juga menggunakan metode wawancara, misalnya wawancara, observasi, pemeriksaan fisik. Tetapi kita tidak melakukan semua. Ya, sesuai yang ada di bab 3 bahwa
untuk mendapatkan data, salah satunya teknik yang digunakan adalah wawancara, observasi, pemeriksaan fisik. Tapi kita tidak melakukan pemeriksaan fisik misal, dikarenakan apa? Situasi pandemi yang tidak memungkinkan kita untuk menyentuh pasien. Maka di situ harus diberikan solusi di pembahasan itu. Solusinya bagaimana untuk mendapatkan data yang kita tidak bisa pegang pasien head to toe? Itu harus ditulis. Ya, itu contoh ketika kita melakukan pembahasan di pengkajian, ada kesenjangan yang memang tidak dilakukan. Harus dilakukan pemeriksaan lab juga, tapi ternyata tidak misalnya. Kenapa? Maka jelaskanlah secara teori. Ya, itu udah faktanya, teorinya, mengapa, bagaimana, itu dijawab di situ secara teori. Kita lihat secara fisiologis apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Selanjutnya itu baru ditulis yang namanya opini dari peneliti. Apa nih, kok ini tidak lakukan, ini bisa dilakukan. Nah, pendapat kita apa sebagai peneliti. Yang kedua adalah setelah pengkajian masuk ke diagnosa keperawatan. Sama, setiap paragraf kita buat satu paragraf pertama misalnya tentang fakta, ya, hasil penelitian, diagnosa yang muncul apa, di teori yang ada apa, kemudian teori, kenapa itu muncul, kenapa itu tidak muncul. Nah, setelah itu sama, opini lagi. Demikian juga yang intervensi keperawatan. Ya, di intervensi keperawatan itu hasilnya apa? Ya. Faktanya apa nih yang kita kerjakan? Kenapa itu yang kita kerjakan? Itu yang dijawab di teori. Bukan mindahin kayak kita askep biasa ya. Itu. Ya. Rencana tindakan keperawatan ada 10. Tapi yang dikerjakan hanya 5. Kenapa 5? 5 ini sesuai dengan kebutuhan pasien. Jelasin kenapa harus 5. Secara teorinya ada apa? Mengapa? Kemudian baru opini lagi dari peneliti. Implementasi pun seperti itu. Termasuk evaluasi juga ada FTO, fakta, teori, dan opini. Jadi di dalam pembahasan ini, di setiap proses keperawatan yang akan kita bahas, maka paragraf yang harus kita tulis itu mengandung komposisi dari fakta, teori, dan opini. Karena itu pada saat kita melakukan pembahasan, kita harus nambah jurnal. Kalau kemarin di bab 2 jurnal kita hanya ada 10, buku cuma ada 5. Tapi begitu pembahasan, kita bisa nambah lagi banyak jurnal. Kenapa? Begitu membahas kok ini nggak ada ya, ini nggak ada ya, di bab 2 saya nggak ketemu. Nah, maka kita harus mencari apa, literatur penunjang yang baru, sehingga kita mampu membahas, bukan hanya ngambil yang tadi aja yang sudah ada di bab 2 itu saja, tidak ya. Nah, terus nanti di bab 2-nya perlu ada tidak? Nggak harus ada di situ. Kalaupun ada, boleh, tapi hanya mungkin bentuknya adalah kutipan. Itu pentingnya kenapa kita perlu banyak literatur. Karena pada saat kita membahas tanpa banyak literatur, cuma bisa bengong, nggak bisa nulis apa-apa. Ya, jadi gambarannya gini. Kalau di bab 2 kalian punya 10 lembar. Maka di pembahasan juga minimal 10 lembar. Ya, itu gambaran halamannya. Karena itu memang betul-betul literatur itu perlu banyak, perlu bervariasi, ya, tidak hanya copy gitu, tidak mengcopy paste, ya. Nah, sekarang kemampuan peneliti itu dilihat dari pembahasannya, ya. Walaupun Anda ambilnya kasusnya sama, tetapi di pembahasan itu tidak boleh sama, ya. Tergantung dari kemampuan kita sebagai peneliti, ya. Inovasi itu penting banget. Jadi bukan hanya mindahin nyaplok gitu.
oh punya kakaknya dulu seperti ini, berarti saya bikin seperti ini. Enggak, justru harus lebih baik dari kakaknya. Nah, kemudian kalau nanti ada yang mau ambil literatur review, ya, kalau ambil literatur review, itu di pembahasannya itu yang memang betul-betul Anda harus mampu luar biasa. Karena apa? Kita tidak ada di posisi di depan pasien itu, tidak. Kita tidak tahu secara real pasien itu seperti apa. Ya. Jadi kemampuan kita untuk membaca literatur itu harus sangat mendalam sehingga kita immerse di dalam penelitian tersebut, ya, sehingga tidak akan kesulitan pada saat memang harus betul-betul dibahas, ya. Dan bobot nilai di pembahasan ini adalah besar dibandingkan dengan bagian bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4 ini adalah kalau kita di KTI, ya, penilaiannya adalah penilaian yang komposisinya termasuk yang besar, sekitar 30%. Karena apa? Pemikiran peneliti itu semua ada di pembahasan. Ya, kalau di bab 2 kan kita sudah bisa ambil dari jurnal, bisa ambil dari buku. Tetapi di pembahasan itu adalah kemampuan kita. Dibutuhkan kemampuan seseorang untuk bisa menulis. Ya, bukan kemampuan kita untuk mengcopy paste. Gitu ya. Ya, mudah-mudahan nanti pada saat membahas semua mampu membahas dengan menggunakan pemikiran sendiri, menulis dengan kemampuan sendiri tanpa plagiasi. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.